Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Sore. Ya, belum pada masuk ya. Yang SI mana? SI saat ini SI ya yang presentasi. Betul Pak, SI Pak. Materinya belum dikirim ke saya. Nanti saya coba tanyakan ke Mas Arya Davin ya Pak. Oke, baik, baik. Halo Pak. Halo, kita mulai. Ya Pak, sambil nunggu materinya sudah saya kirim lewat WA Pak. Oh, lewat WA ya. Ya, Oke, sebentar Pak, sambil nunggu teman-teman SI siap. juga Pak. Oke.
Selamat sore Pak. Apakah boleh dimulai Pak untuk Boleh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua rekan-rekan bahwa hari ini presentasi untuk kelompok 2 yaitu kelas SI. Dipersilahkan ya perwakilan untuk mempresentasikan. Nanti untuk kelas lainnya bisa menanggapi atau bisa menambahkan. Ya, dipersilahkan dulu. Tapi sebelumnya saya lihat dulu yang akan presentasi. Dia siapa? untuk yang akan presentasi ada beberapa Pak. Yang Oke. pertama, Ini siapa nih? Mas Arya ya? iya Pak, saya Mas Arya Oke, David, Pak. lanjut. Lanjut. Untuk yang pertama ada saya Arifin, dan yang kedua ada Iwan, dan yang ketiga ada Mas Dwi Ajipangestu, dan yang terakhir ada Mas Temboko Pak. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Dwi Ajipangestu Pak. Oke, lanjut. Ayo. Saya ingin menginformasikan Pak untuk habis latihan sekarang itu Pak. Oke. Oke, mungkin saya akan mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas ini mempresentasikan tentang penyelesaian Indonesia ya. Saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pemerintahan di Indonesia. Oke, untuk materi pertama ada pendahuluan. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan, maksudnya dengan konsep negara yang baik. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan besar. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat dan didelegasikan wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 26 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintah yang mandat kekuasaan berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh presiden. Untuk selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Dan parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian. Ini Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPR. Anggota DPR dan DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah pemilihan umum dengan mekanisme konsentrasi yang berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dengan mekanisme konsentrasinya berasal dari calon seseorang dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi tingkat 2. Yang selanjutnya ada anggota-anggota DPR dan DPD. Merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disebut MPR yang bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang membuat dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memilih presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Pokok Parlemen Indonesia
Parlemen Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, pokok kedua sistem pemerintahan ada sistem pemerintahan adalah presidensial, yaitu negara yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Sehingga ada bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Yang keempat, bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan, otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya dijalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat didelegasikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Tuan. Izin melanjutkan, Pak. Terima kasih, Mas Arya. Sedikit definisi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan pola berbagai macam hal lainnya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata. Itu berasal dari bahasa Indonesia, dari kata sistem yang artinya kesatuan, pengaturan, dan kata pemerintah. Yang kedua itu kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak untuk memutuskan kebijakan, memberikan perintah ya. Kemudian pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda atau keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat. Nah, di dunia ada berbagai macam sistem tata negara atau pemerintahan, di mana masing-masing sistem memiliki karakteristik, kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara. Secara harfiah, makna sistem pemerintahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan yang terjalin antara lembaga negara atau penyelenggara atau menyelenggarakan kekuasaan negara dalam menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan sistem tata kerja dan hubungan antara lembaga negara untuk menjalankan atau menyelenggarakan kenegaraan. Kemudian, sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dalam satu negara, di mana tatanan tersebut terdiri atas banyak komponen pemerintah yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam satu negara, kekuasaan umumnya dibagi menjadi 3 kekuasaan atau biasa disebut real politikal ya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3, tadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Secara umum, sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa cabang kekuasaan yang paling besar tanggung jawabnya dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola bangsa adalah legislatif dan eksekutif. Sementara dalam arti sempit, pengertian sistem ketatanegaraan lebih merujuk eksekutif, di mana cabang eksekutif adalah kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ketatanegaraan dan pemerintahan sehari-hari. Boleh dilanjut, izin Mas Dwi ya. Oke, terima kasih Mas Iwan untuk waktunya. Izin Pak, saya melanjutkan presentasi. Oke. Yang selanjutnya adalah konteks dasar sistem pemerintahan di Indonesia.
Yang pertama itu sistem yang kejelasannya itu suatu tatanan atau susunan yang berupa struktur yang terdiri dari bagian atau komponen yang berkaitan antara satu sama yang lain secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan dari negara tersebut. Nah, untuk pemerintahannya, segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi negara itu sendiri. Next, Mas Arya. Oke. Lanjut dengan macam-macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu yang kami bahas itu ada 3. Yang pertama parlementer, yang kedua presidensial, dan yang terakhir semi presidensial. Yang pertama sistem pemerintahan parlementer itu adalah merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan itu sendiri. Dalam sistem parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak dan memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satu mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang kedua, presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan negara. Yang terakhir adalah semi presidensial. Sistem pemerintah ini adalah gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di 2 pihak, yaitu tangan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan di tangan parlemen sebagai wakil rakyat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Handoko. Ya, terima kasih Mas Haji. Berikut penjelasan mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan suatu negara. Hal tersebut tentu saja berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara. Anda mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki, dan lain sebagainya. Di mana sistem tersebut berlaku di berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraan-nya. Bentuk pemerintah Indonesia sempat mengalami perubahan sebelum diamandemen. Diketahui bahwa Undang-Undang 1945 memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem ini membuat kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas setelah amandemen. Bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahan Indonesia saat itu adalah presidensial. Mungkin boleh dilanjut, Mas. Oke, sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen atau yang berlaku saat ini dijelaskan secara rinci di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada alinea keempat dalam Undang-Undang 1945 diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbentuk republik. Indonesia juga merupakan negara kesatuan di mana Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk penyelenggaraan undang-undang. Kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, dan jadi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Mungkin cukup sekian materinya, Pak, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sebentar, saya absen dulu. Jadi tadi Abi Sofyan Sauri ada nggak tadi? Abi Sofyan lagi, Pak. Oke. Sebentar. Yang presentasi itu tadi Iwan ya. Kemudian siapa lagi?
Iwan, Dwi Aji, Arya, satu lagi. Handoko, Pak. Arya Handoko. Sebentar. Hanya ini ya, kelas ini ya. Iya, Pak. Handoko Dani Abdul ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini saya nilai dulu nih. Baik, terima kasih. Sekarang silahkan ada tanggapan dari TI maupun dari IF. Boleh, nah gitu. Silahkan. Oke. Jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan untuk teman dari saya atau ya. Siapa yang nanya nih? Halo? Halo? Tes. Mas Arya. Ya, Pak. Jika ada yang bertanya, dipersilakan untuk teman-teman dari saya dan F tentang sistem pemerintahan Indonesia yang ada berbagai bentuk pemerintahan dan juga bentuk dari pemerintahan itu sendiri, Pak. Oke. Jadi apa yang dijelaskan tadi terkait sistem pemerintahan. Coba TI atau IF ada tanggapan? Dari atas tuh ada Mas Muhammad Tufatur, ada Arif Kurniawan, ada Bagas, ada Bintang. Nanya dapat nilai, yang memberikan tanggapan dapat nilai, yang memberikan syarat dapat nilai. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Gifari, silakan. Ya, saya dari Gifari dari TI, Pak. Ingin Ya. tanya ke apa? Kelas SI ya, Pak, ini. Ya, betul. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem desentralisasi di pemerintahan Indonesia, Pak? Nah, silakan dijawab. Sistem desentralisasi. Ya, silakan Mas. Mas Arya. Izin menjawab, Pak, untuk desentralisasi ya, Pak. Ya. Dari Mas Gifari dari Prodi TI, sistem desentralisasi dalam konteks Indonesia mengacu pada proses dan mekanisme di mana kuasa dan tanggung jawab pemerintahan bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa otoritas mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan publik tidak hanya berpusat di pemerintah pusat, tetapi juga diberikan pada pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Mungkin itu yang disebut dengan sistem desentralisasi dalam di sistem pemerintahan Indonesia. Apakah ada teman? Oke, jadi tadi ditanya terkait sistem ya desentralisasi di Indonesia. Nah, tadi udah dijawab tuh oleh Mas Arya. Mungkin ada tambahan yang kelas SI. Jadi kalau bahasa dari desentralisasi ya ini beda ya di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia itu desentralisasinya setengah hati. Kalau orang lain kan ada negara federal. Tadi dijawab yaitu kewenangan pemerintah pusat ya ke daerah yang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonom sendiri. Nah, yang berlaku seperti itu. Jadi pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengurus otonom sendiri. Yaitu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan
Undang-Undang 23 2014. Itu tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, kemudian diatur di sana ya, bahwa pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Ya, pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Maka muncullah Undang-Undang 23. Kalau tadi di dalam sistem pemerintahan dijelaskan oleh Arya, yaitu menganut 3 pemisahan kekuasaan yang sering saya sampaikan. Teorinya siapa, Arya? Pemisahan kekuasaan teori siapa? Saya boleh SI? jawab, Pak. Boleh jawab, Pak. Oke, yaitu teorinya Montesquieu, ya. Ya, oke, yang nama komplitnya siapa, Iwan? Montesquieu siapa, Mas Iwan? Nama lengkap Montesquieu. Montesquieu, cinta terang. Ya, pernah saya sampaikan. Saya pancing Charles Lewis. Siapa? Charles Lewis de Secodat, Baron de la Brinde et de Montesquieu, ya. Banyak panjang Pak, Pak. Makasih Pak. Ya, jadi Charles Lewis de Secodat, Brandon de la Brinde et de Montesquieu. Itu teori Montesquieu. Ini saya punya nih bukunya nih. Perbandingan sistem pemerintahan. Tuh, ini ada nih bukunya tuh. Di sini. Ini kemudian kalau kita perhati konstitusi modern, saya juga punya bukunya itu. Aristoteles, khusus Montesquieu saya ada tuh. Nah, di situ ada The Spirit of the Law. Nah, bukunya seperti ini, The Spirit of the Law. Nah, kalau kita perhatikan yang ditanya barusan oleh Mas Gifari di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18-nya muncul mengatur tentang pemerintahan daerah. Jadi negara, ya, Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah, ya, provinsi tersebut dibagi atas kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka muncullah Undang-Undang 23 2014. Yaitu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah muncul di sana. Jadi di sana disebutkan apa itu pemerintah daerah, yaitu penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, menurut azas otonom. Nah, otonom itu mengatur rumah tangga sendiri, mengatur kewenangan sendiri, dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom, ya, seluas-luasnya. Kenapa ada tugas pembantuan? Karena seperti fiskal, ya, keuangan, keamanan, nah, keagamaan itu diatur oleh pusat. Ya, jadi pajak, retribusi pajaknya diatur oleh pusat. Itu fiskal namanya, ya. Kemudian ketahanan itu diatur oleh pusat. Jadi seperti kabupaten, kota tidak ngatur laut, seperti pertambangan diatur oleh pusat. Nah, makanya tadi disampaikan kalau kita lihat sistem dengan apa yang ditanya tadi, ya. Saya lupa tuh. Apa, Gifari, ya? Tadi menanyakan apa, Gifari? Kenapa? Maaf, Pak. Menanyakan apa tadi? Oh, tadi ini Pak, sistem desentralisasi di dalam desentralisasi, ya. Iya, Pak. Jadi sistem desentralisasi itu diatur di Undang-Undang 23 2014, ya. Oke. Kemudian
ada lagi kalau kita perhatikan, ya, itu dari pertanyaan Mas Kifari yang sistem desentralisasi. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa tadi disampaikan oleh Arya dan tim sana, yaitu adalah jumlah, ya. Jadi jumlah anggota DPR RI, karena kita menganut tadi memisahkan 3 kekuasaan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang membuat undang-undang itu DPR RI di Senayan. Ada 580 kursi, ada 580 anggota DPR RI ya, dari kurang lebih 34 provinsi tersebut. Jadi ada 301 dapil. Jadi kalau di provinsi itu kurang lebih ada 2.321 anggota DPRD provinsi. Nah, jadi total seluruh Indonesia itu DPR RI kabupaten itu hampir 20.000 anggota DPR. Nah, tetapi yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang itu DPR di Senayan sana, DPR RI. Jadi di sana ada fungsi legislasi, fungsi membuat undang-undang. Tetapi kalau di DPRD itu fungsinya beda, fungsi membentuk peraturan daerah tuh. Yang kedua, mempunyai fungsi budgeting, mempunyai anggaran. Jadi makanya di sana APBN, produk dari DPR RI dan pemerintah yaitu presiden itu APBN. Nah, kemudian pengawasan, makanya ada sering melihat di TV adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait, yaitu dengan menteri-menteri, dirjen, dan seterusnya. Kalau di daerah, rapat koordinasi dengan dinas-dinas, ya, dan seterusnya. Nah, produk yang dihasilkan kalau DPR RI undang-undang, kalau di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten adalah perda, peraturan daerah. Nah, jadi ada sistemnya seperti itu, sistem pemerintahan. Oke, lanjut, siapa yang tanya lagi biar dapat nilai dan bisa menjawab. Mohon izin Lanjut. saya, Pak. Oke, sebentar, saya klik absennya dulu. Siapa nih? Rifki, Pak. Rifki, silakan, Mas. Baik. Rifki dari TI ya? Dari apa? Dari TI, Pak. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan saya Rifki Alamsa dari TI. Saya izin bertanya, Pak, dan juga untuk kelompok sistem informasi masih mengenai dari sistem desentralisasi ini, Pak. Pertanyaan saya adalah apakah sistem desentralisasi di Indonesia ini efektif, dan kemudian apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi sistem desentralisasi ini? Sekian, Pak. Berikut pertanyaan saya. Silakan dijawab. Nggak apa-apa, latihan jawab, Mas. Ayo, yang SI. Izin menjawab, Pak. Untuk sebelumnya ada kolom komentar. Sebetulnya Pak Arif Kurniawan dari TI ya, Pak. Nah, Pak Arif bertanya apa peran sistem pemerintahan dalam memastikan keadilan dan keadilan sebuah negara, dan dari Mas siapa tadi? Mas Rifki, saya Mas Davin. Rifki. Mas Rifki, pertanyaannya itu apakah sistem desentralisasi? Pertanyaannya bisa saya ulangi, Mas? Apakah sistem desentralisasi di Indonesia itu efektif? Kemudian apa kendala utama yang mungkin dihadapi saat implementasi sistem desentralisasi tersebut? Baik, Mas Rifki. Untuk pertanyaannya apakah sistem desentralisasi di Indonesia ini efektif, dan kemudian apakah kendalanya? Oke. Yang pertama-tama saya akan menjawab dari Pak Rif ya. Untuk apa peran sistem pemerintahan dalam keadilan dan keadilan sebuah negara? Sistem pemerintahan memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dan keadilan sebuah negara. Yang pertama, Mas, izin Mas, suaranya bisa didekatkan nggak, Mas? Nggak dengar soalnya. Oh, dengar ya. Sebentar ya. Apakah sudah terdengar? Jelas?
Belum ya? Lebih baik sih, lebih baik sih. Oke, Mas. Ya, mulai untuk jawabannya, sistem pemerintahan memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dan kestabilan sebuah negara. Ada beberapa poin yang menjadikan hal tersebut. Yang pertama, pembuatan dan penegakan hukum. Sistem pemerintahan bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan memperlakukan hukum secara konsisten. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Sistem pemerintahan harus melindungi hak asasi manusia setiap individu di negara tersebut, mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak sipil. Yang ketiga ada keseimbangan kekuasaan. Sistem pemerintahan yang efektif harus memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengawasan dan akuntabilitas sistem pengawasan dan akuntabilitas yang dimaksud itu, sistem pemerintahan yang baik harus memiliki mekanisme yang efektif untuk pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kebijakan. Ini mencakup transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, pelaporan yang tepat waktu, serta mekanisme yang menggunakan rakyat untuk menyuarakan kekhawatiran dan keluhan. Yang kelima, ada pengolahan konflik. Sistem pemerintahan yang efektif juga memiliki peran dalam pengolahan konflik dan penyelesaian perselisihan antara kelompok di masyarakat. Dan yang terakhir ada pembangunan ekonomi sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, akses yang adil terhadap pendidikan, serta pelayanan sosial dan kesehatan. Dalam rangka memastikan keadilan dan kestabilan, penting bagi sistem pemerintahan untuk menjalankan peran-peran tersebut dengan integritas, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Apakah sudah dijawab untuk pertanyaan dari Pak Arif? Oke, jadi Mas Arya sudah menjawab luas apakah sistem ya desentralisasi di Indonesia ini efektif. Jadi kalau kita perhatikan sejarah ya perkembangan sistem desentralisasi, yaitu kita lihat undang-undang dulu sebelum muncul Undang-Undang 13 2014 ada muncul Undang-Undang 32. Awal dari sebelum undang-undang itu bahwa pemerintah ini sistemnya terpusat ya, terpusat dulu semua diatur oleh pusat. Tapi setelah muncul undang-undang ya dari tahun 48 ya, jadi ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 itu tentang ada demokrasi menekan, demokrasi parlementer ya. Kemudian sampai muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Ya, itu titik awal. Jadi 1999 titik awal dari pusat itu didesentralisasi ke daerah. Tapi terus diperbarui sampai terakhir dengan adanya Undang-Undang 2003 Undang-Undang 23 2014. Mengenai kelebihan desentralisasi itu adalah sangat fleksibel ya. Jadi dari pusat hanya memberi arahan kepada daerah ya, agar merespon kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Kemudian desentralisasi itu diharapkan meningkatkan ya efektivitas birokrasi, memangkas birokrasi ya. Dari yang lebih jauh. Awalnya kalau dari Aceh itu pas diminta persetujuan ke Jakarta, dari Papua ke Jakarta, sekarang ada kewenangan-kewenangan yang diberikan ya oleh daerah ya untuk mengatur diri sendiri. Seperti pajak restoran dan seterusnya ini akan perpajakan retribusi dan seterusnya. Nah, diharapkan juga ya, ada inovasi daerah. Makanya muncul di dalam Undang-Undang 23 itu tentang inovasi daerah. Yang inovasi itu harus persetujuan dengan DPRD membuat inovasi daerah.
Nah, itulah desentralisasi meningkatkan inovasi daerah, khususnya bagi pemerintahan yang diberi wewenang terutama dalam pelayanan publik. Contohnya, kalau sekarang ada OSS, pelayanan publik satu pintu. Jadi biar lebih cepat, tidak dipungut biaya. Nah, itu sistemnya sudah mulai bagus ya. Tetapi ya kembali lagi ke hati nuraninya masing-masing pelayanan. Kadang-kadang sudah selesai izinnya, tapi harus nemuin seseorang mengambil hal tersebut. Tapi beberapa daerah benar-benar gratis. Ini pelayanan publik ya. Seperti Surabaya, Jogja, ya, DKI dan seterusnya. Kemudian desentralisasi ini menghasilkan etos kerja yang lebih tinggi. Ya, itu ASN. ASN itu aparatur sipil negara atau PNS ya, pegawai negeri sipil. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka kalau kita hubungkan dengan tadi sistem pemerintahan, dari ASN itu adalah fungsi eksekutif. Karena kepintaran, karena sekolah, karena jasanya diangkat oleh negara jadi ASN untuk memberi pelayanan publik, diberi jasa, diberi gaji. Itulah fungsi eksekutif, menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, yaitu oleh DPR, RI, dan Presiden. Jadi undang-undang itu bisa disetujui Presiden, bisa tidak disetujui Presiden. Dalam hal Presiden tidak menyetujui undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI, maka 30 hari secara otomatis undang-undang itu berlaku. Apakah Presiden bisa membuat undang-undang? Tidak bisa. Bisanya yang mengajukan. Jadi dia mengajukan, Presiden mengajukan undang-undang ke DPR. Tapi Presiden punya kewenangan dalam hal-hal ikhwal. Ya, di dalam pasal 22 disebutkan ya, 22 Undang-Undang Dasar 1045 bahwa Presiden dalam keadaan genting ya bisa menentukan perpu. Tapi saat-saat ini perpu itu disalahgunakan. Peraturan Presiden pengganti undang-undang itu namanya perpu. Ya, jadi dia membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu, nanti diajukan lagi ke DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi seperti ada cipta kerja, perpu awalnya diajukan ke DPR RI, disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu kira-kira ada beberapa keuntungan desentralisasi. Nah, jadi itu mengurangi beban kerja yang ada di pusat dan seterusnya. Kemudian ada kekurangannya apa? Banyak ya. Karena sistem pemerintahan menjadi kompleks, menjadi rumit ya, menjadi rumit ya, karena seluruh total provinsi dan kabupaten harus berkoordinasi dengan pusat. Kemudian antara daerah dengan daerah lain bersaing. Jadi keseimbangan antar daerah itu kadang-kadang yang daerahnya maju, pajaknya sudah seimbang, untuk meningkatkan lagi pendapatan daerah sehingga pajak ditinggikan, pajak dan seterusnya. Tapi pajak itu ada batasan, yaitu di Undang-Undang 28 sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 2023. Nah, kemudian ada berpeluang juga ya memunculkan sifat kedaerahan atau kecintaan terhadap daerah. Nah, ini kekhawatiran kita, saking cintanya terhadap daerah, juga ke daerah lain itu kurang peduli kan gitu. Seolah-olah daerah itu sendiri. Nah, kemudian koordinasinya semakin ruwet, semakin sulit karena daerah dengan egonya sendiri untuk mengambil keputusan itu kalau ada tambang dan sangat berdele-dele dan seterusnya. Nah, jadi penerapan desentralisasi di Indonesia itu ada plus minus karena baru mulai tahun 99 ya sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di tingkat kepuasan dari rakyat Indonesia itu ya sangat puas, sangat bagus. Kalau dulu semua diatur oleh pusat zaman Orde Baru. Jadi kalau ada harga, contohnya kalau hidup di zaman Orde Baru, Bapak Ibunya rekan-rekan di sini, pasti setiap sore ada TVRI-nya satu, kemudian mengumumkan harganya,
Ya, ya kalau sudah pusat bilang, contohnya cabai rawit di pasar antar spot 10.000, nyampe daerah pun 10.000. Tidak boleh, yang tidak berani pedagang itu menaikkan sampai 11.000 dan bisa dikendalikan oleh pusat. Nah, sekarang setiap daerah beda-beda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak untungnya kalau dengan desentralisasi. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kita lihat nih sejarah. Sejarah dulu, sejarah desentralisasi. Tadi disebutkan Undang-Undang 222199 sampai sekarang dikupas. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang lainnya silakan. Mas Arif mau nanya atau mau nambahin? Itu tadi udah Pak pertanyaan saya itu tadi Pak. Oke. Ya. Jadi Apa kalau peran kita sistem pemerintahan dalam memastikan ya, keadilan dan keadilan dalam sebuah negara? ya. Jadi desentralisasi di sini ya, yang awalnya semua terpusat sekarang ada daerah. Ya. Jadi nanti baca aja di Undang-Undang 23 2014. Jadi biarpun rekan-rekan itu jurusan komputer, jurusan IT, tapi perlu memahami juga undang-undang karena kita tidak tahu kedepannya mungkin rekan-rekan ini akan menjadi anggota DPR RI maupun jadi bupati wali kota juga nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita harus menguasai pemerintahan ya dengan sistemnya, yaitu Charles Louis de Secodat, Baron de la Brinde et de Montesquieu, kira-kira seperti itu. Yang hidupnya kurang lebih 66 tahun, filsuf dari Prancis. Nah, ya, yang menemukan itu bukunya adalah bukunya Montesquieu, yang mengarang adalah John Locke. Jadi John Locke itu adalah gurunya Montesquieu. Jadi nanti kalau ditanya sistemnya apa, sistemnya banyak ya. Jadi sistem pemerintahannya istilahnya ada beberapa teori-teori itu juga perlu dikaji. Ya, tadi ada presiden, ada wakil presiden, ya. Nah, kalau kita perhatikan landasan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu dari pengganti Undang-Undang RES dulu, itu presiden dan wakil presiden itu tidak dapat diganggu gugat. Itu perkembangan itu ya. Itu pada tahun 50 sampai tahun 59. Jadi benar-benar sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. Jadi tidak boleh diganggu gugat. Makanya muncul yang menghina presiden dan wakil presiden itu sama aja menghina lambang negara. Dulu seperti itu, tapi sekarang sudah dihapus dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa rekan-rekan semua sering mendengar di TV yang disebut dengan judicial review. Judicial review. Jadi undang-undang yang dibuat oleh DPR RI itu jika legal standing atau rakyat tidak sepakat, maka dapat mengajukan judicial review. Kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Ini perlu dicatat nih, judicial review undang-undang dalam hal undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau peraturan perundang-undangan ya bertentangan dengan undang-undang. Jadi peraturan perundang-undangan yang paling tinggi itu ya di situ adalah Undang-Undang Dasar ya, yang tertinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada undang-undang, kemudian ada Perpu, kemudian ada PP, peraturan pemerintah, ada Perpres, peraturan presiden, baru di situ ada peraturan daerah. Bagaimana kalau peraturan menteri? Di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7-nya disebutkan di sana hierarki. Hierarki itu susunan peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pasal 8-nya di samping yang termuat di dalam pasal 7, di sana muncul yaitu undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi. Seperti peraturan menteri, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, dan seterusnya. Jadi judicial review undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu ke MK. Bagaimana kalau PP atau Perda bertentangan atau dengan undang-undang? Maka di judicial review ke Mahkamah Agung.
Jadi yang membatalkan perda itu Mahkamah Agung. Kalau dulu Menteri Dalam Negeri, Presiden ya melalui Menteri Dalam Negeri. Makanya ada kurang lebih ada 5.000 peraturan daerah yang dibatalkan itu ya sekarang tidak ada karena harus ya, Mahkamah Agung. Kira-kira seperti itu. Jadi ada plus minus ya. Ada plus minus. Nah, kalau dulu waktu sistem demokrasi liberal bahwa presiden itu berhak membubarkan DPR. Tuh. Ya, seperti itu. Maka kalau kita lebih panjang sejarahnya tentang sistem pemerintahan Indonesia ini ya 1 SKS, tapi udah bagus lah. Kira-kira seperti itu. Mulai Orde Baru, mulai reformasi. Reformasi tahun berapa ya? 99, Pak. 1999, Pak. Iya, 98. 98. Tuh. Yang ikut demo tahu tuh dia. Jadi 98 sampai 2000 ya sampai sekarang itu sebetulnya era reformasi saat ini itu. Nah, seperti itu. Yang tadi nyangkutnya dengan legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, pokok-pokok dari pemerintahan undang-undang itu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Itu sistem ya. Jadi kalau kita berdasarkan sistem pemerintahan apa itu? Yang pertama bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Nah, sistemnya sering kita dengar konstitusi. Apa sih yang disebut dengan konstitusi? Sering kita dengar di TV maupun para elit politik, para anggota DPR di sana sering ngomong itu, yaitu konstitusi. Konstitusi itu ya Undang-Undang Dasar 45. Itu disebut konstitusi, ya. Kemarin ada isu bagaimana kalau presiden itu 3 kali, wah itu menabrak konstitusi. Orang rakyat biasa bingung apa itu konstitusi. Nah konstitusi yaitu apa namanya undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari pasal 18A hubungan wewenang antara pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota diatur dengan undang-undang yang tadi di delegasinya seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Saya sebetulnya mau ke Gambir, tapi yang ngajar sebentar, mau pulang ke Pacitan. Nah, kebetulan kalau dulu dosen saya itu Sri Sumantri. Ya, Profesor Sri Sumantri itu waktu saya sekolah di S3, beliau adalah yang saksi hidup anggota konstituante yang merubah undang-undang RIS, ya Undang-Undang Dasar 45 yang 45 hari dirubah menjadi undang-undang yang berlaku menjadi Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu beliau masih umur 22. Nah, itu saya masih ngalamin. Jadi tadi ada kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu teorinya teori Montesquieu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari konsepsi dasar pemerintahan, ya itu tadi. Nah, itu siapa pencetusnya? Yaitu pencetusnya dari BPUPKI. Ya. Jadi Indonesia merupakan negara ya dengan sistem pemerintahan presidensial. Ya, ini dasarnya adalah kesepakatan antara pendiri bangsa. Jadi kalau orang pendiri bangsa itu disebut adalah founding father, sering kita ketemu seperti itu. Ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI, yaitu rapat pada tanggal 29 Mei, ya 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian diteruskan 10 sampai 17 Juli 1945. Maka menentukan sistem sistem pemerintahan Indonesia. Nah, pemerintahan Indonesia. Nah, itu ada kata-kata pemerintahan sama pemerintah. Nah, ada pemerintahan daerah sama pemerintah daerah. Nah, ini rekan-rekan harus tahu. Kalau pemerintahan itu ada kata han, itu berarti ada DPR-nya. Ya, pemerintahan daerah yaitu wali kota bersama DPRD. Tapi kalau pemerintah daerah
itu wali kota dibantu oleh perangkat daerah. Nah, seperti itu. OPD itu organisasi perangkat daerah. Kalau dulu SKPD. Nah, gitu ya. Jadi agak beda nih pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintahan daerah itu adalah wali kota dan DPRD selaku ya di situ adalah pejabat ya di daerah ya yang menjalankan otonom daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi konsepsi dasar. Nah, nanti juga ada teori-teori ya, tadi ada teori John Locke ya. Kalau teori John Locke itu sesungguhnya yang Montesquieu itu murid John Locke ya. Jadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif ya dan yudikatif itu awalnya dari John Locke, kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu muridnya. Nah, ada juga teori Van, kalau dulu bilangnya adalah teori Van Vollenhoven. Jadi ada 4 kalau Van Vollenhoven itu dari Belanda itu 4, yaitu fungsi Regeling. Regeling itu adalah membuat peraturan. Ya, peraturan. Kalau Regeling bahasa hukumnya peraturan, Bexiking keputusan. Apa bedanya? Peraturan itu bersifat umum, keputusan itu bersifat konkret, individual dan final. Jadi kalau ada keputusan Rektorat ITTS, nah, di situ menyebutkan diktum pertama memutuskan, diktum kedua mengangkat, diktum ketiga bla 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 diberi gaji, diktum 4 keputusan ini berlaku sejak diundangkan atau ditandatanganin. Jangan ada koma, dalam hal terjadi kesalahan maka dapat diperbaiki. Karena itu belum final, masih ragu-ragu. Itu sarjana hukum zaman dulu seperti itu, masih keputusan diktum terakhir dalam hal terjadi kesalahan maka dapat diperbarui atau dan seterusnya. Nah, namanya keputusan Bexiking itu final. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani titik, nggak perlu ada embel-embel. Berarti yakin gitu. Karena sifatnya keputusan itu konkret, final, individual. Tapi kalau peraturan itu bersifat umum. Nah, kalau peraturan itu dalam hal rakyat yang di peraturan tersebut tidak dapat diterima di judicial review, yaitu ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan, jika yang diberi keputusan kurang puas atau merugikan, maka dibawa ke TUN atau petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kita bahas besok lagi ya. Udah maghrib. Siapa? Jadi kalau ngoceh sistem negara, karena saya suka, karena ini kebetulan HTN, saya hukumnya hukum HTN. Jadi hampir ya sedikit-dikit bukan menguasai, tapi mungkin lebih dulu membaca saya daripada rekan-rekan kan gitu ya. Jadi nanti ada teori Van Vollenhoven ya. Vollenhoven itu ada Regeling, ada Bestur, ada Redstraat, ada Politie. Politie itu polisi. Kalau dia ada 4. Kalau kita sekarang eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadi Politie itu adalah yudikatifnya gitu. Nah, kalau Bestur itu pemerintahan atau dalam arti sempit. Rekstaprak itu mengadili, yaitu ada hakim dan seterusnya. Itu Vollenhoven. Ada Lokman. Nah, jadi tulisannya Logmen. Kekuasaan itu dibagi menjadi 5 Logmen itu. Fungsi undang-undang yang membuat undang-undang, fungsi pelaksana, kemudian yang melaksanakan undang-undang, fungsi pemerintahan dalam arti khusus, fungsi kepolisian, ya juga di sana ada fungsi peradilan lebih luas lagi. Nah, tetapi Indonesia menggunakan teori Montesquieu. Jadi teori pemerintahan banyak ya. Kira-kira seperti itu, karena saya mau lanjut ke stasiun Gambir, mau ke Jogja. Jadi mohon maaf apabila waktunya kurang. Terima kasih untuk SI, udah bagus. Besok tinggal IF ya, minggu depan presentasi. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Kita tutup sebentar, saya absen sebentar. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya foto dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Hati-hati Pak di jalan Pak. Itu Pak.